Tapi, kakek tidak akan tertipu lagi oleh tipuannya. Apalagi setelah semua kesalahan yang dia lakukan. Tidak mungkin kakek percaya bahwa Arsy akan berubah menjadi lebih baik. Jangan berkata apa-apa lagi, istirahatlah, kakeknya melambaikan tangannya. Dia tidak ingin terus bermain bersama Arsy. Lagi pula, bagi dua orang yang memiliki hubungan darah yang masing-masing memiliki motif berbeda adalah sebuah lelucon. Baiklah kakek, aku naik dulu, kata Arsy sambil memegang perutnya. Tapi, saat dia berbalik, dia melihat Amanda berdiri di belakang mereka dengan tatapan bingung. Arsy berasumsi bahwa Amanda telah mendengar niat kakeknya untuk memberikan bagiannya, jadi dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di matanya. Amanda memperhatikan dengan tenang saat Arsy berjalan pergi sebelum dia duduk di samping ayahnya. Ayah, apa maksudnya ini? Ayahnya memegang tongkatnya dengan kedua tangan dan menjawab dengan tegas, itu adalah bagianku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengan tongkat itu. Tetapi, Amanda, kamu tidak perlu mengatakan apapun, kakek Arifin mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia kemudian berdiri dan melanjutkan, aku sudah membuat keputusan. Ikutlah denganku ke ruang belajar. Tidak ada gunanya tidak setuju. Jangan biarkan Arsy mendengar kita. Lagi pula, dia sedang hamil. Amanda tiba-tiba mengerti apa yang sebenarnya dimaksud oleh ayahnya, saat dia dengan lembut melihat ke belakang mereka dan mengikuti ayahnya ke ruang belajar. Ayah, Amanda, aku telah memutuskan untuk menyerahkan posisi ketua dan aku telah memutuskan untuk mengumumkan di depan semua staf di perusahaan Geraldine bahwa Alexa akan menjadi ketua masa depan. Kakeknya bersandar di mejanya dan menghela nafas, Arsy tidak bisa diselamatkan. Setelah dia melahirkan, dia bisa pergi kemanapun dia mau, saya tidak peduli. Jadi, maksudmu kamu sebenarnya tidak punya niat untuk memberikan bagianmu kepada cicit pertamamu? Bahkan jika aku memberikan hadiah kepada cicitku, apa hubungannya dengan Arsy? Kakek Arifin bertanya dengan makna yang lebih dalam. Meskipun aku tahu bahwa Alexa tidak bersedia mengambil alih perusahaan Geraldine, aku benar-benar semakin tua. Dengan adanya kamu dan Andre, aku pikir inilah saatnya aku menyerahkan semua tanggung jawab. Alexa tidak perlu berbuat banyak. Dia hanya perlu memegang posisi ketua dan saya yakin perusahaan Geraldine akan terus meningkat. Ayah, kakek Arifin melambaikan tangannya saat senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, hampir mengejek diri sendiri, sudah diputuskan. Waktu liburan akan segera tiba dan hampir waktunya untuk perayaan tahunan perusahaan. Saya akan membuat pengumuman ini pada perayaan tersebut. Mari kita buat yang tepat persiapan sehingga Alexa bisa diurapi secara glamor. Amanda terdiam selama beberapa detik sebelum menganggukkan kepalanya. Oke, kami akan mengikuti pengaturanmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan Arsy, tidak perlu berkonsultasi denganku. Aku akan berpura-pura bahwa aku tidak pernah memiliki cucu perempuan ini. Kakek Arifin benar-benar menyerah pada Arsy. Meskipun Arsy sedang hamil, memikirkan semua yang telah dia lakukan di masa lalu, Amanda juga tidak bisa bersimpati padanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperlakukan anak Arsy dengan adil. Larut malam, Kenzie membawa Alexa keluar dari kamar mandi dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Dia kemudian berlutut dan dengan lembut mengusap perutnya yang menonjol. Ibu menelepon beberapa saat yang lalu dan meminta kita untuk menghadiri perayaan tahunan perusahaan Geraldine, kata Alexa sambil bersandar pada bantal empuk. Suamiku, menurutmu kita harus pergi? Karena kamu saat ini bertugas di perusahaan Geraldine, masuk akal jika kamu hadir. Kenzie memegang tangan kanan Alexa dan memberikan ciuman penuh kasih di belakangnya. Tapi, menurutku aku tidak akan bisa menyembunyikan kehamilanku lagi, kata Alexa sambil menatap perutnya.
Kami awalnya berencana untuk mengumumkannya. Mari kita mulai dengan staf di perusahaan Geraldine. Kenzie meletakkan tangan Alexa dan menutupinya dengan selimut. Jangan khawatir untuk bayi kita, aku akan menjadi pendukung terkuatmu dari belakang. Alexa mengangguk sambil memegang kepala Kenzie dan menatapnya dengan serius. Ia kemudian tersenyum, kuharap anak kita nanti laki-laki. Dengan begitu aku bisa melihat secara kasar bagaimana penampilanmu saat masih kecil. Dan aku menginginkan seorang gadis karena alasan yang sama. Kalau begitu, ayo kita makan. Alexa menempelkan dahinya ke dahi Kenzie. Pasangan itu bersandar satu sama lain dengan penuh kasih. Di luar, Kenzie masih menjadi bos besar dunia hiburan. Bagi orang luar, dia masih merupakan CEO Mandala yang tegas dan kejam. Tapi, jika menyangkut Alexa, kehangatannya selalu tetap sama. Oleh karena itu, Alexa dapat membayangkan, beberapa dekade kemudian, bahkan setelah memiliki anak, Kenzie akan selalu tetap bersikap lembut seperti biasanya dan menjadi semakin menawan dari hari ke hari. Perayaan tahunan perusahaan Geraldine. Ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh setiap anggota staf. Lagi pula, setiap tahun, ini adalah hari di mana mereka menerima bonus dan hadiah lainnya. Tidak hanya itu, perusahaan Geraldine juga merencanakan pesta besar setiap tahun, sehingga stafnya dapat berdandan dan hadir dengan cara yang glamor. Namun, perayaan tahunan tahun ini akan menjadi sedikit istimewa. Sementara itu, Pianis masih diputar di bioskop dan tanggapan serta jumlah penjualannya tidak dapat dipercaya. Tapi, film yang syarat ketegangan ini membuat para penonton film bersorak kegirangan. Hal ini tidak hanya berarti bahwa Pianis tidak terpengaruh oleh film-film lain yang diputar, tetapi juga membuatnya tampak sangat berharga. Kapan The Lost Relative akan dirilis? Ku dengar Alexa berperan sebagai petarung. Bukankah itu terdengar lebih menarik? Alexa luar biasa. Dia memainkan 3 karakter yang sangat berbeda dalam 3 filmnya, tapi dia menghidupkan masing-masing karakter tersebut. Sayang sekali dia terpaksa berhenti syuting. Yang aku tahu hanyalah, Pianis adalah film paling menarik yang pernah aku tonton dalam beberapa tahun terakhir. Aku berharap Alexa dapat terus menempuh jalur akting sejati, dan tidak menempuh jalur sebagai seorang idola. Aku akan memberikan semua suaraku pada Alexa. Aku ingin tahu kapan kita bisa bertemu Alexa lagi. Sebenarnya jarang sekali melihat situasi seperti saat ini. Dalam industri di mana pendatang baru menjadi terkenal setiap hari, begitu seseorang kehilangan tingkat keterpaparannya, orang akan dengan mudah melupakannya. Namun, popularitas Alexa tidak turun sedikit pun. Apalagi setelah Pianis menjadi hits, popularitasnya berkembang pesat seiring dengan filmnya. Seseorang yang telah mundur dari industri, sebenarnya berhasil bersinar di atas semua orang yang masih aktif. Aura superstarnya sangat mencolok, namun seringkali mengundang kebencian. Tapi, siapa yang menyangka bahwa Alexa akan merilis berita eksplosif lainnya untuk menggairahkan media? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah keluar dari pusat perhatian, masih menjadi bahan pembicaraan? Tidak lama kemudian, tibalah hari perayaan tahunan perusahaan Geraldine. Karena setiap anggota staf diundang, suasananya sangat luar biasa. Dalam hal memberi penghargaan kepada stafnya, perusahaan Geraldine selalu mendengarkan pendapat stafnya. Terutama setelah Amanda mengambil alih, perhatian ini semakin berlipat ganda, sehingga loyalitas mereka pun meningkat. Namun, jumlah pengunjung pada perayaan tahunan lebih tinggi dari biasanya tahun ini, karena mereka memiliki motif tambahan, semua orang ingin melihat Alexa. Staf di perusahaan Geraldine terpesona oleh Pianis sama seperti semua orang di Indonesia. Bagaimanapun, ini adalah produksi besar dengan tanggapan yang sangat bagus. Setiap kali film tersebut mengadakan fan meeting dalam bentuk apapun,
mereka pasti akan hadir dan menunjukkan dukungan mereka. Sayangnya Alexa telah mundur dari industri, dan bahkan penggemar terdekatnya tidak dapat melihatnya. Jadi, satu-satunya kesempatan mereka adalah pada perayaan tahunan. Untungnya aku adalah staf perusahaan Geraldine. Aku benar-benar bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu Alexa. Ada lebih dari 1.000 peserta pada perayaan tahun ini, dan semua orang terlihat memukau dalam pakaian formal mereka. Aku penasaran bagaimana penampilan Alexa. Aku tahu kan, lagi pula, dia adalah seorang supermodel. Aku lebih suka dia sebagai aktris. Aktingnya luar biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.